Ya, shalom saudaraku. Ya, gembira sekali saya bisa hadir di tempat ini. Dan saya merasa luar biasa sekali kesempatan yang Tuhan berikan. Saya tidak pernah berpikir untuk bisa hadir bersama-sama di sini. Tapi saya percaya kalau Tuhan kirim saya kemanapun Tuhan bisa kirim. Itu semua akan ada dalam rencana Tuhan. Siang hari ini saya mau bersaksi tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, saudaraku. Nama saya Hamonangan Naibahu. Panggilannya Monang. Saya lahir dari Lampung, tapi saya orang Batak. Saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Cuma memang masa kecil saya yang bisa dikatakan mungkin suram ya. Saya lahir dari 6 bersaudara. Saya anak yang keempat. Layaknya orang Sumatera, orang Batak tapi mereka mengharapkan sekali anak itu pertama pria, atau dia lebih mengutamakan anak pria gitu. Ayah saya lahir anak pertama wanita, kemudian dia berharap untuk dapat anak pria, Tuhan kasih pria. Cuma yang anak kedua atau pria pertama ini memang lahirnya prematur dan dia sakit-sakitan. Jadi dari kecil papa mama saya itu udah biasa untuk lebih perhatian dengan dia. Anak ketiga wanita, kemudian lahirlah saya, seorang Monang yang biasa-biasa saja. Kemudian lahir lagi pria, dan yang pria ini juga begitu. Dia lahir itu dengan ada sedikit kecacatan, jadi dia juga punya perhatian khusus yang papa mama saya berikan buat baik abang saya yang pria maupun adik saya yang pria. Kemudian yang terakhir adalah wanita. Ini yang terjadi saudaraku dari masa kecil, mungkin karena kebiasaan. Sekarang saya tahu mungkin papa saya nggak bermaksud begitu terhadap saya, tapi memang dari masa kecil perlakuan istimewa yang dia berikan kepada abang saya, terhadap saudara-saudara saya, baik dengan adik saya, itu sangat berbeda. Waktu kecil itu abang saya ini mungkin karena dimanja, dia nakal saudaraku. Dia sangat nakal. Dia suka gangguin saya apa dan gitu. Ketika kalau misalnya dia gangguin saya terus kemudian saya nangis, pasti yang dibela kalau sama papa saya itu justru abang saya. Banyak hal. Dia sampai punya julukan nama saya itu si curang gitu ya. Kadang-kadang saya merasa mungkin saya ini mungkin bukan anaknya gitu. Dari face dan dari wajah memang saya nggak mirip dengan papa saya, justru saya mirip dengan mama saya gitu. Tapi banyak kejadian. Ada satu kejadian yang melukai hati saya, sangat melukai hati saya. Dulu kalau mau pergi ke suatu tempat gitu, papa saya tuh punya motor Yamaha gitu, yang motor pria, Yamaha GL gitu ya. Yamaha mungkin ngerti ya, Yamaha motor pria lah gitu ya. Yang duduk itu pasti yang di depan itu tuh 2 orang anak, itu adik saya yang pria dan adik saya yang wanita yang bungsu. Kemudian yang di belakang itu aja udah pet-petan sekali saudara. Itu tiga tempat ada untuk 3 orang juga anak-anak ya. Itu yang perempuan 2 kakak-kakak saya, dan yang satu lagi pasti si anak istimewa, yaitu abang saya. Saudaraku, hal itu sering sekali saya alami. Setiap mau pergi jalan atau kemana gitu ya, sering sekali saya pegang motor itu sambil pak ikut pak gitu. Hati saya sangat terluka sekali. Saya sering pulang ke rumah terus saya nangis, terus selalu ada pikiran-pikiran mungkin saya ini bukan anak angkat, saya ini hanya anak angkatnya gitu. Saya bukan anak kandung dari papa saya gitu. Banyak hal begitu. Masa kecil saya nggak dekat dengan papa saya ya. Satu kesempatan ketika berumur 10 tahun papa saya meninggal, dan papa saya meninggal itu memang dalam kondisi yang sedang marah dengan saya. Singkat kata bahwa waktu papa hidup aja saya nggak dekat. Papa meninggal saya nggak punya figur bapak. Lahirlah, berjalanlah kehidupan Monang kecil. Tapi ada satu visi dalam diri saya harus bantu mama saya untuk bantu biaya adik-adik semua. Kecil saya jualan jajanan gitu sampai SMP, tamat SMP. Saya bisa membiayai dari bantu mama jualan makanan kecil. Tapi tetap waktu SMA Tuhan kasih talenta memang sama saya, suara ya. Mungkin Tuhan kasih talenta saya untuk bisa nyanyi. Sampai satu kesempatan
teman gereja saya daftarkan saya untuk lomba nyanyi di Indonesia, itu ada bintang radio dan televisi waktu itu. Kemudian saya juara sampai nasional, itu juga bukan karena kemampuan saya, tapi memang Tuhan kasih kesempatan itu ya. Akhirnya orang kenal saya sebagai seorang penyanyi. Saya jadi penyanyi pub, saudara. Tahun 93 saya jadi penyanyi malam, penyanyi pub. Tapi saya tahu saudara aku bagaimana beratnya jadi penyanyi pub pada saat itu. Saya mulai akrab dengan minuman-minuman keras karena tuntutan pekerjaan mungkin ya, dan lingkungan ya. Kemudian saya juga mulai akrab dan pakai narkoba. Saya pakai ekstasi, saya pakai sabu-sabu, saya pakai itu. Dan kemudian dalam kehidupan itu juga kekosongan figur ayah yang gak ada dalam diri saya itu membawa saya dalam kegiatan satu hubungan homoseksual. Saya terikat dengan hubungan homoseksual sampai waktu itu sih saya enjoy aja ya, karena saya pikir gini, saya lakukan semua ini karena nggak punya pilihan gitu. Saya lakukan ini karena saya harus membiayai keluarga saya gitu. Saya tiap malam dari jam 8 sampai jam 3 pagi saya kerja itu untuk membiayai adik-adik saya. Sampai suatu titik saudaraku, waktu itu kalau saya mau gereja aja saya merasa nggak layak, nggak layak banget deh. Saya tahu keadaan saya gitu, saya nggak pernah layak masuk ke dalam ke gereja gitu. Sampai suatu titik di mana semua adik-adik kakak saya semua sudah menikah dan tinggal saya yang belum menikah. Memang itu visi saya untuk membantu mereka, membiayai mereka. Anak yang tua laki-laki, karena mereka mungkin karena selalu dimanja, ini hidupnya berantakan saudaraku. Dia menikah tapi belum dikaruniai anak dan terancam bercerai. Itu juga laki-laki yang ketiga dia juga sudah menikah tapi rumah tangganya juga berantakan dan terancam bercerai. Sampai suatu ketika mama saya minta tolong saya untuk anterin ke kuburan papa saya ya. Terus dia nangis, kemudian dia bilang gini sama saya, "Monang, kamulah harapan mama satu-satunya."